Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Long Life Education. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan cara pemantauan jurnal pada jalur PPDB yang teman-teman akan pilih untuk tahun 2023. Untuk yang saya contohkan, ini saya ambil dari arsip PPDB tahun 2022. Untuk secara keseluruhan di tahun 2023 masih sama menunya dengan tahun lalu atau tahun 2022. Baik, di sini teman-teman, saya akan menunjukkan ketika teman-teman besok sudah memilih jalur, misalkan jalur di SMA negeri, PPDB SMA negeri, itu ada zonasi khusus, afirmasi, perpindahan orang tua, dan juga prestasi. Kemudian di atas ini ada beberapa menu yang paling menjadi sorotan, yaitu di statistik dan juga seleksi. Di statistik ini teman-teman akan melihat rentang jarak apabila teman-teman memilih jalur zonasi. Contoh di sini di Kabupaten Banyumas, di sini ada opsi yang bisa dipilih kabupaten mana yang akan teman-teman pantau. Misalkan di Kabupaten Banyumas. Kemudian kalau misalkan ingin melihat rekapan semua sekolah yang ada di Banyumas, maka bisa memilih statistik dan kabupatennya Banyumas, maka akan tertampil demikian. Data ini akan menyajikan untuk SMA negeri yang ada di Banyumas, jalurnya zonasi. Kemudian terendah yaitu adalah jarak terdekat dari sekolah ke rumah atau dari rumah ke sekolah, dan yang tertinggi yaitu jarak yang paling jauh dari rumah ke sekolah. Saya ambil contoh, ini SMA Negeri 3 Purwokerto. Jarak terdekat dari rumah ke sekolah untuk tahun lalu yaitu 103 meter. Kemudian jarak terjauhnya yaitu 1364 meter atau 1,3 km. Jadi ini untuk tahun lalu, pembacaannya seperti itu. Kemudian untuk tahun 2023 seperti apa? Tentu ini tergantung seberapa banyak pendaftar yang rumahnya dekat ataupun yang terdekat dengan SMA Negeri 3 Purwokerto. Jadi angka ini tidak bisa menjadi patokan apakah ketika rumah teman-teman misalkan jaraknya 1,5 km di tahun ini pasti tidak diterima, itu belum tentu. Jadi bisa dilihat teman-teman untuk detail jurnalnya itu diklik pada seleksi. Kemudian di sini teman-teman memilih SMA Negeri 3 Purwokerto ataupun memilih SMA yang ada di Banyumas, SMA yang teman-teman tuju, pilih salah satu, kemudian diklik, nanti akan muncul daftar nama calon peserta didik yang memilih melalui jalur zonasi pada SMA Negeri 3 Purwokerto. Kita lihat di sini yang terdekat yaitu 103 meter, ini bisa dipastikan diterima atau bisa berpeluang paling besar diterima di SMA Negeri 3 Purwokerto di tahun yang lalu. Kemudian untuk ini lebih banyak, bisa dipilih 500. Jadi besok ketika teman-teman sudah mendaftar di jalur zonasi, maka dipantau seperti ini di jurnal setiap hari. Misalkan ketika teman-teman posisinya ada di 100 teratas, itu bisa dipantau terus. Ketika misalkan teman-teman ternyata namanya sudah mendekati paling bawah, nah itu harus teman-teman dipantau mungkin setiap jam atau setiap setengah jam dan lain sebagainya. Supaya apa? Ketika teman-teman namanya sudah tidak tercantum di jurnal ini, maka harus secepatnya untuk pembatalan pendaftaran. Caranya seperti apa nanti akan saya berikan di video berikutnya. Tetapi ketika teman-teman misal jarak rumahnya dekat, kurang dari 1 kilo, nah mungkin akan bisa dikatakan berpeluang besar untuk diterima di jalur zonasi ini. Jadi seperti ini pemantauan untuk jalur zonasi. Kemudian untuk teman-teman yang memilih jalur misalkan afirmasi, nah di afirmasi juga bisa dilihat di statistik, kemudian Kabupaten Banyumas, maka akan muncul
semua SMA yang ada di Banyumas. Saya akan soroti di sini kembali di SMA Negeri 3 Purwokerto. Untuk afirmasi di tahun lalu yaitu terdekat 582 meter. Kemudian yang paling jauh yaitu 7.787 meter atau 7,7 km. Ini untuk jalur afirmasi. Nah, kemudian perlu diingat pada jalur afirmasi juga ada pembagian, yaitu yang pertama ada siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu, ada dari ayah ibu yang meninggal karena COVID, kemudian ada yang dari panti asuhan, dan di tahun 2023 itu ada yang dari anak tidak sekolah. Itu sudah ada presentasinya tersendiri. Jadi untuk detailnya seperti biasa teman-teman klik seleksi, kemudian pilih SMA negeri yang teman-teman tuju. Di sini saya mencontohkan SMA Negeri 3 Purwokerto. Di sini sudah muncul ya teman-teman. Jadi ada nama dan juga jarak, karena afirmasi juga selain memang harus masuk kategori salah satu untuk afirmasi, itu juga diukur jaraknya, semakin dekat akan semakin baik. Nah, kemudian di sini ada tanda warna biru, warna merah, kemudian ada warna hijau dan lain sebagainya. Ini ada keterangannya di bawah ya teman-teman. Nah, ini termasuk beberapa kategori di dalam afirmasi. Nah, kemudian afirmasi ini juga ada lebih dari 25, jumlahnya kurang lebih sekitar demikian. Jadi teman-teman juga ketika misalkan memilih jalur afirmasi, maka dipantau nama teman-teman apakah masuk ke dalam jurnal atau tidak. Kalau namanya masih masuk ke dalam jurnal sampai tanggal 27 Juni tahun 2023 sampai jam 5 sore, maka mungkin bisa dipastikan teman-teman itu akan diterima. Tetapi ketika dipantau sampai tanggal 23, 24, 25 ternyata nama teman-teman sudah tidak ada di jurnal untuk jalur afirmasi ini, maka segera untuk pembatalan pendaftaran dan memilih jalur lain. Ini untuk yang afirmasi. Kemudian yang selanjutnya ada jalur prestasi. Kita pilih prestasi. Kemudian seperti biasa, kalau ingin melihat statistik, nah ini yang perlu diperhatikan bagi yang akan memilih jalur prestasi, karena ini adalah strategi yang penting. Contoh, kita akan melihat statistik di kabupaten kota di Banyumas. Nah, ini akan muncul semua SMA negeri yang ada di Banyumas. Ketika misal teman-teman mendaftar pengen di SMA Negeri 2 Purwokerto. Nah, kalau untuk ini merupakan nilai dengan hanya 4 mapel, sedangkan tahun ini itu ada 7 mapel. Jadi jangan disamakan untuk jumlah terendah tertingginya. Ini hanya sebagai contoh saja untuk pembacaannya. Jadi misalkan rentang nilai teman-teman pengen masuk di SMA Negeri 2 Purwokerto, misalkan nilainya ada di 38, berarti kemungkinan bisa masuk, sehingga teman-teman bisa memilih jalur prestasi di SMA Negeri 2 Purwokerto. Kemudian ketika misalkan teman-teman pengen di SMA Negeri 3 Purwokerto, yaitu untuk nilai terendah sekian, tertinggi sekian. Ini lifetime ya teman-teman, akan bergerak terus-menerus selama tanggal 23 sampai 27. Karena ini sudah di lock atau sudah ditutup. Ini saya ambilkan contoh untuk tahun 2022 atau tahun kemarin. Jadi ketika teman-teman di antara terendah dan tertinggi, atau bahkan yang tertinggi atau melampaui yang tertinggi, itu bisa teman-teman pilih jalur prestasi di SMA negeri yang teman-teman tuju. Nah, kemudian untuk seleksinya ini juga bisa dipilih ya teman-teman. Misalkan milih SMA Negeri 3 Purwokerto, nanti maka akan muncul semua nilai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, jadi teman-teman bisa memantaunya. Kalau misalkan nilai teman-teman misalkan masih ada dalam jurnal namanya, itu dipantau terus sampai tanggal 27. Ketika teman-teman ternyata namanya masih cukup aman, itu bisa dipastikan ketika sudah ditutup nama teman-teman masih di jurnal, itu bisa dikatakan diterima.
di jalur prestasi. Tetapi ketika sekali lagi nama teman-teman sudah tidak tercantum dalam jurnal ini, dalam jurnal jalur prestasi yang besok akan mulai dibuka, nama teman-teman sudah tidak ada, maka segera untuk melakukan pembatalan pendaftaran dan berdiskusi dengan keluarga. Saya berikan opsi ketika semisal teman-teman di jalur SMA zonasinya jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh, afirmasi tidak ada kategori yang masuk ke afirmasi, kemudian misalkan perpindahan orang tua juga tidak memiliki atau orang tuanya tidak pindah tugas, kemudian prestasi juga teman-teman ternyata sudah tidak masuk ke daftar nama yang ada di jurnal prestasi, maka silakan didiskusikan dengan keluarga di rumah apakah akan beralih ke SMK atau seperti apa, karena bisa saja ketika teman-teman dari SMA ke SMK, kita klik saja untuk contohnya di SMK itu ada afirmasi, prestasi, dan domisili terdekat, tetapi yang paling besar presentasinya adalah di jalur prestasi. Nah, di SMK sendiri itu ada jurusannya. Ini teman-teman perlu memilih ketika misalkan pengen beralih dari SMA yang sudah tidak memungkinkan ataupun namanya sudah mental atau tidak terdaftar di jurnal yang ada, maka ketika pindah ke jalur SMK, maka teman-teman itu perlu menyiapkan surat pernyataan sehat. Nah, ini sudah ada di Juknis, teman-teman bisa tinggal print. Nah, ketika misalkan untuk SMK sama dengan SMA, itu bisa memilih 2 sekolah dengan masing-masing 1 jurusan ketika SMK, atau 1 sekolah dengan 2 jurusan. Misalkan di prestasi, kemudian saya pilih statistik untuk SMK yang ada di Banyumas, kemudian misalkan pilih SMK, kemudian pilih SMK Negeri 2 Purwokerto misalkan teman-teman pengen memilih jurusan mesin dan juga elektronika, maka pilihan 1 yaitu pilihan yang memang grade jurusannya paling tinggi. Kemudian ketika pilihan kedua yaitu yang lebih rendah dari pilihan yang pertama. Diharapkan ketika di pilihan pertama tidak diterima atau namanya sudah tidak masuk ke jurnal, itu bisa tetap masuk ke pilihan yang kedua dengan mungkin lebih baik peringkatnya. Itu kemudian untuk surat pernyataan sehat itu harus diupload ketika nanti memilih jurusan. Jadi ketika nanti teman-teman sudah beralih dari SMA, pembatalan pendaftaran karena sudah tidak masuk namanya di jurnal, kemudian teman-teman pilih SMK, pilih jurusannya apa, kemudian upload surat pernyataan sehat, kemudian pilih jurusan yang kedua, kemudian upload juga surat pernyataan sehat. Karena surat pernyataan sehat di sini mencantumkan program keahlian yang dipilih. Jadi ketika memilih 2 program keahlian atau jurusan juga harus menyiapkan 2 surat pernyataan sehat, kemudian bermaterai 10.000. Nah, jadi seperti itu teman-teman, apabila memang sudah tidak dimungkinkan di SMA, bisa beralih ke SMK atau sebaliknya, dari SMK ke SMA atau SMA ke SMK. Hanya saja ketika perpindahan dari SMA ke SMK harus disiapkan surat pernyataan sehat. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk cara pemantauan jurnal pada jalur yang teman-teman pilih di SMA negeri maupun di SMK negeri. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.